Oke, halo semuanya. Seperti yang kalian tahu ya, saat ini tuh lagi banyak isu terkait perang nih antara Presiden Amerika lah sama negara-negara kayak Venezuela, Iran dan sebagainya. Dan juga untuk video ini di tag di tanggal 20 Januari ya 2026 yang mungkin nanti untuk upload ke videonya nggak akan di tanggal 20. Cuman gue mau nge-remind juga di tanggal 20 ini lagi hot banget nih untuk dari sisi ini ya, dari sisi Presiden Amerika, Trump itu lagi nyerang Iran teman-teman. Yang mana mungkin beberapa hari yang lalu tuh lagi trending topik juga ya, untuk mata uang Iran itu konversinya sampai ke nol teman-teman, gila banget lah, pokoknya turun drastis banget lah. Terus ada orang yang komentar juga, dia lagi jalan-jalan lagi posisi lagi di Iran, dia tukerin berapa dolar itu ke Iran, itu dapat berapa juta gitu ya mata uang mereka gitu. Wah itu udah gila banget lah, itu bisa dibilang hyperinflasi dan sebagainya. Nah terus di hari itu ada yang tanya nih, yang mana gue coba baca dulu ya di sini. Semisalnya nih kalau misalnya mata uang rupiah itu sampai nol gitu, dari sisi gue tuh bakal ngelakuin apa gitu? Apakah tetap tetap apa ya, tetap nabung ke saham kah, atau kita bakal cash is king ya, kita bakal nyimpen cashnya nih meskipun cashnya lagi menurun ya di Indonesia tadi sampai 0 rupiah mungkin dalam mata uang dolar dan sebagainya. Kalau dari sisi gue ya, kalau misalnya tadi tuh gue udah tahu nih sebelum-sebelumnya, mungkin 10 hari sebelumnya atau dan sebagainya, sebelum kejadian hari H gitu. Biasanya suka ada tanda-tanda ya, entah itu udah ada berita-berita dari Trump pengen nyerang Indonesia lah dan lain sebagainya gitu ya. Dan gue mungkin kalau hal tersebut terjadi, gue bakal switch nih semua liquid asset gue masukin ke emas teman-teman, meskipun itu posisi harga emasnya lagi mahal-mahalnya ya. Soalnya itu nggak ada lagi hal yang paling aman yang bisa gue lakukan, ya paling gue langsung switch ke emas ataupun ke kripto teman-teman. Ya meskipun nggak fully ke emas ya, mungkin 70% ke emas, 30% ke kripto ya kurang lebih, atau misalnya 80% ke emas atau sisanya ke kripto dan sebagainya. Itu ya mungkin menyesuaikan lah ya, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita tetap nabung di saham, kemungkinan kalau misalnya posisi kayak gitu ya, lagi diserang dan sebagainya, itu IHSG gitu bakal trading halt ya teman-teman, yaitu pasti disuspend tuh semuanya, nggak bisa ada order buy and sell ya, jadi otomatis duit kita ketahan aja ke lock gitu ya. Sedangkan kondisi negara tersebut tuh lagi terancam gitu ya, gue nggak tahu tuh si trading haltnya tuh itu bakal kebuka kapan gitu ya. Daripada kita menunggu hal yang tidak pasti, ya lebih baik kita lakukan hal-hal yang pasti aja gitu ya. Tadi misalnya beli emas dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya cuma dua ya tadi ya, uang uang doang atau saham gitu ya. Ya kalau misalnya tadi belum trading hold dan sebagainya, gue pasti simpan ke saham ya, nggak akan mungkin gue simpan di cash gue. Ya mungkin cash ada lah gitu, coba nggak akan sebanyak itu gitu ya, paling berapa persen gitu, 10% atau 30% dari aset gue gitu ya. Sisanya gue masih pegang saham ya. Cuma ya tadi mungkin nggak akan bisa liquid, dan mana si IHSG itu bakal trading hold ya, itu ya nggak bisa dikemana-main gitu duitnya ya. Cuman berharap mungkin nggak akan trading hold ya, cuman apa ya, cuman ada penurunan harga yang lumayan ekstrim yang nggak mengakibatkan trading hold yang kayak kemarin lah kurang lebih ya, kayak yang pas Trump ngumumin tarif Trump yang baru tuh kan, itu sampai trading hold tuh. Meskipun itu ini lagi ya, si rebound lagi tuh untuk harga saham, itu sangat-sangat kacau banget sih itu. Nah dan juga gue nggak akan seagresif itu ya, atau nggak seagresif saat ini pada saat gue membeli sebuah saham ya. Ya gue cek-cek lagi lah pada saat hari H ya. Ya kemungkinan sih untuk opsi pertama nih yang tadi ya, beli dulu emas. Kalau misalnya nggak ada opsi lagi gitu, milih cuman cash atau saham, ya pasti gue ke saham dulu. Ya cashnya buat apa gitu ya, cash kayaknya nggak bisa dibeliin apa-apa, udah hyperinflasi ya. Kita mau beli bensin juga kayaknya udah harganya wah berapa juta tuh kayaknya 1 liter ya, kurang lebih kayak gitu ya. Daripada gue ke cashin nggak bisa diapa-apain, ya udahlah gue mending beli perusahaan apa gitu, saham apa gitu ya, soalnya udah nggak bisa dibeliin apa-apa lagi gitu ya. Makanya saat ini tuh gue
untuk style investasi gue itu lebih ke disverifikasi juga ya, dan juga rebalancing aset tuh setiap 1 tahun sekali, yang mana untuk bobot portofolio gue tuh nggak terlalu banyak di suatu instrumen investasi ya, entah itu saham Indo lah, saham US dan sebagainya. Yang mana pengen gue sebar ya untuk saat ini, mungkin posisinya tuh masih banyak di saham Indo ya teman-teman, hampir 60% di saham Indo. Di saham US tuh sekitar 30%-an ya. Sedangkan di emas dan kripto tuh ya kurang lebih sekitar 5% ya. Itu ya bisa dibilang lumayan masih besar ya, masih besar di saham Indo gitu ya. Ya mungkin kedepannya masih bakal gue kurangin tuh untuk saham-saham Indo, bakal bobotnya bakal gue besarin entah itu di saham US kah, atau di emas, atau di kripto ya, kurang lebih seperti itu. Cuman untuk direncana di tahun ini ya gue masih coba besarin bobot gue di saham US ya, rencananya mungkin sampai ke 45% dari aset gue teman-teman. Meskipun gue lakukan yang namanya tuh DCA ya untuk memperbesar bobotnya, kurang lebih seperti itu. Itu. Nah untuk disverifikasinya kalau dari sisi gue lumayan simple ya teman-teman, cuman ada 4 jenis yang tadi gue sebutin ya. Yang pertama tuh saham Indo, yang kedua tuh saham US, ini lebih ke ETF-nya ya. Terus yang ketiga tuh emas. Terus yang keempat atau yang terakhir ini ya kripto gitu. Sisanya gue belum kepikiran mau disverifikasi kemana ya, entah itu ke properti lah, tanah atau lain sebagainya. Cuman gue agak was-was nih kalau misalnya gue beli suatu properti yang mana propertinya itu mungkin di daerah-daerah yang bisa dibilang gue nggak tahu nih latar belakangnya kayak gimana kan. Soalnya kan di Bandung banyak banget tuh entah itu rumah-rumah yang bisa dibilang masih terjangkau, cuman ya kawasannya gue nggak tahu nih dulunya apa gitu ya. Soalnya gue lebih prefer ya mungkin perumahan yang developernya tuh udah terjamin ya, kayak misalnya Sumarekon lah, terus KBP dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan gue kedepannya ada rezeki buat membeli rumah di daerah tersebut ya, kurang seperti itu. Untuk dana daruratnya kira-kira mau disimpan di mana ya? Sebenarnya untuk dana darurat saat ini gue udah simpen di mata uang asing teman-teman. Itu sebenarnya kalian gampang banget sih belinya itu, kalau nggak salah gue pakai bank BCA ya. Di bank BCA itu ada yang namanya tuh Pocket ya. Di sini gue nggak disponsori sama BCA ya, cuman gue share aja nih pengalaman gue untuk membeli itu ya mata uang asing. Yang mana di Pocket itu tuh kalian bisa milih nih mata uangnya, entah kalian pengen US kah, atau misalnya mata uang Jepang yen, atau mungkin mata uang Swiss ya. Nah untuk posisi saat ini gue lebih ke mata uang Swiss ya teman-teman. Itu Swiss French ya. Kenapa gue milihnya ke Swiss? Kalau berdasarkan histori itu negara-negara maju kebanyakan nyimpen duitnya di Swiss, dan biasanya Swiss itu jarang banget buat perang ya, atau nggak mau perang sama negara lain, dan juga negara lain juga nggak mau nyerang Swiss ya. Soalnya ya kebanyakan duit di negara tersebut ya pada disimpan juga di Swiss ya, entah pejabatnya nyimpen di Swiss dan sebagainya ya. Jadi bisa dibilang Swiss ini zona netral ya, yang kemungkinan untuk potensi perangnya itu kecil banget ya, lebih seperti itu. Kalau misalnya di Jepang lah, atau misalnya apalagi di USD ya, itu ya potensi perangnya gede banget ya. Apalagi kalau di Jepang kan sekarang lagi banyak konflik tuh untuk Perdana Menterinya sama Cina kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi di tahun-tahun ini tuh ketegangan geopolitik tuh udah bisa dibilang di tahap merah lah ya, intinya itu wah banyak banget potensi-potensi yang bisa mengakibatkan perang ketiga teman-teman. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kan ada perang Ukraina sama ini ya, sama Rusia ya. Terus di tahun 2025 perang Israel sama Palestina, terus Israel sama ya wilayah-wilayah Arab di situ ya, Israel sama Iran dan lain sebagainya tuh. Nah di tahun ini mungkin awal-awal tahun ini mengkagetkan itu ya tadi ya, perang antara negara Amerika dan juga Venezuela. Terus merambat lah kemana-mana. Udah di Venezuela, ke Greenland, ke Iran. Nggak tahu nih udah ke Iran, nanti ke mana lagi gitu ya. Yang mengakibatkan banyak orang di luar sana yang bilang itu, atau sudut pandang lain lah terkait si Trump itu lebih ke diktator, dikarenakan kan Amerika tuh utangnya udah terlalu banyak. Mungkin cara melunasi hutang secara instan ya
harus melakukan perang gitu ya. Cuman gue berharap jangan ada perang lah. Bisa dibilang gue ini tuh kan generasi milenial ya yang pengen kehidupan tenang. Cuman berdasarkan realita nih, belum juga COVID kemarin pasca pemulihan ekonominya belum juga beres gitu ya, udah mulai ada perang lah dan lain sebagainya. Aduh, gue sebagai generasi milenial yang pengen atau sedang mencari ketenangan jiwa, entah itu pengen pensiun dini lah, pengen financial freedom, banyak banget gitu ya halangan di luar sana. Ya gue berharap sih bisa damai-damai aja nih untuk Indonesia atau negara-negara yang lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk curhatan kali ini. Mungkin ini lebih ke curhat aja. Semoga nggak kejadian nih rupiah sampai ke nol banget gitu ya nilainya di mata uang asing dan lain sebagainya. Ya gue berharap ya udahlah kita damai nih, semuanya saling bekerja sama untuk memajukan negaranya masing-masing, itu kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin buat kalian di luar sana yang worry juga ya buat keadaan saat ini, mungkin bisa komen juga gitu, mungkin bisa curhat-curhat juga terkait hal tersebut ya. Cuman biasanya untuk perang ini tuh kadang ada rotasi yang berjalan ya, dari yang asalnya orangnya entah itu miskin atau menengah, bisa juga tuh dia muter jadi orang paling kaya ya. Tergantung dia gimana caranya buat mengoptimalkan dari sisi market ya dan sebagainya. Biasanya kan kalau perang tuh harga minyak naik dan sebagainya, atau di orang tersebut jadi juragan minyak atau gimana ya, yang mengakibatkan kekayaan beliau jadi berlipat ganda ya. Ya kurang lebih seperti itulah, setiap momentum itu ada ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, atau bahkan mau curhat juga, bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, bisa komen juga di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut ya. Oke, mungkin sekian dari gue. See you in the next video. Bye-bye.